Di pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam kebersamaan kita di Dialog Islam Rama Para Muda. Di edisinya hari ini hari Jumat tanggal 10 April 2020. Saya Rama Gilang Satriadi. Insya Allah tentunya sampai dengan menjelang pukul 6 nanti akan kembali mendampingi narasumber kita bersama Bapak Ustadz Asep Rohidin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana Pak Ustadz kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah, Gilang sehat. Gimana Kang Gilang juga sehat ya? Alhamdulillah sehat juga Pak Ustadz. Sahabat Jadi Sama Para Muda, di kesempatan pagi hari ini juga insya Allah kita akan segera ya bersama-sama untuk menyimak tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Rohidin. Untuk pagi hari ini Pak Ustadz akan membahas tema tentang apa tausiahnya? 3 kelompok manusia yang diharamkan masuk surga. Baik, sahabat Jadi Sama Para Muda, namun sebelumnya tentunya untuk mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, kita persilahkan kepada Pak Ustadz untuk mengawali dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat Dialis Rama Para Muda yang Allah muliakan, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Dan izin Allah Rabbul Alamin milik kesempatan pagi hari ini, sekarang udah hari Jumat ya, tanggal 16 Sya'ban. Artinya tinggal 14 harian lagi insyaallah kita masuki bulan suci Ramadan. Wa baligna Ramadan ya. 1441 Hijriah 10 April 2020. Dengan izin Allah Rabbul Alamin, alhamdulillah saya Asep Rohidin bersama Kang Gilang bisa kembali menjumpai Anda di acara setiap pagi Dialis Rama Para Muda FM Bandung dari mulai pukul 4 pagi sampai insyaallah menjelang pukul 6 nanti. Harapan dan doa kami di sepertiga malam terakhir ini, mudah-mudahan Anda semua dan keluarga muslimin muslimat mukminin mukminat dimanapun berada nantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, baik lahir maupun batin, jasmaniahnya maupun juga ruhaniahnya. Kalaupun yang sakit terus berdatang silih bergantian, bahkan yang wafat pun terus bertambah angkanya ya. Semuanya atas takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan melalui wabah COVID-19 ya semakin merebak di mana-mana, insyaallah kita akan tetap bertawakal, kita bersatu menghadapinya, menjaga jarak, sering cuci tangan ya, tidak berkomunikasi secara fisik langsung, kalaupun dengan keluarga. Wayahna we marudik tahan heula ya. Itu satu bentuk ikhtiar kita, dan tentu saja kita sangat yakin semuanya berlangsung atas kehendak Allah. Maka itu kita mohonkan pada Allah Rabbul Alamin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang Maha Rahman dan Rahim memberikan kesembuhan kesehatan bagi saudara-saudara kita yang lagi sakit, kita yang sedang sehat hari ini, mudah-mudahan terus dijaga kesehatan kita, lahirnya batinnya sehat walafiat ya, kita bisa beribadah, beraktivitas ya dengan sebaik-baiknya. Keluarga kita, anak-anak, cucu turunan kita semua mudah-mudahan pula senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicerdaskan, disehatkan ya, menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Kedua orang tua kita mudah-mudahan ada dalam naungan Allah Azza wa Jalla. Yang telah meninggal kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan ampunannya, maghfirahnya pada mereka. Apapun keinginan hajat Anda yang belum tercapai, banyak sekali keinginan saudara-saudara kita di saat seperti ini, banyak yang gagal ya. Sabar, tabah, bertawakal pada Allah. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan semua cita-cita program Anda, keinginan untuk meniti kehidupan yang lebih baik dan sebagainya, Allah mengabulkannya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya hannan ya manan
Ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wa ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu laka bi dzanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inni a'udzu bika minal barash wal junun wal judam wa min syai'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barash wal junun wal judam wa min syai'il asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takuna 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Amin ya rabbal alamin. Rama FM Bandung. Tiga kelompok manusia yang diharamkan masuk surga. Tema ini saya kutip dari sebuah hadis ya, dari Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis rawah Ahmad 5372 disahihkan oleh Syekh Su'aib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya, an Salim bin Abdullah bin Umar annahu sami'a yaqul haddatsani Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salah satu ada tiga kelompok manusia qad haramallahu alaihimul jannah, sungguh Allah Azza wa Jalla haramkan mereka untuk masuk ke dalam surga. Ngeri nih awal kalimatnya. Yang kita tahu kan orang masuk surga itu paling tidak ada tiga cara. Ada yang langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa mizan. Siapa hamba-hamba Allah yang wafat fisabilillah. Yang kedua melalui proses hisab dan mizan, dihitung, ditimbang amalnya dan akhirnya masuk ke dalam surga. Siapa orang-orang yang beriman. Yang ketiga, ada yang masuk surga namun prosesnya finnar dulu, masuk ke dalam api neraka dulu. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan memerintahkan, cari itu hamba-hambaku penghuni neraka yang memiliki keimanan misqala dzarrah atau misqala habbah, yang memiliki keimanan kalaupun sebesar biji, dan dia pernah sujud kalaupun cuma sekali dan tidak syirik kepada Allah. Di Korean singgorehel. Apa singgorehel bahasa Indonesia? Menggorehel dalam kondisi hitam legam, dilemparkan ke Nahul Haya, sungai kehidupan, kemudian sehat lagi ya, fisiknya normal lagi, baru dimasukkan ke dalam surga. Milih mana? Inginnya nomor 1 ya, insyaallah. Paling tidak nomor 2 insyaallah. Nah, dalam hadis ini salah satu qad haramallahu alaihimul jannah, ketiga kelompok manusia diharamkan oleh Allah masuk surga. Siapakah mereka? Mudminul khamri. Catatlah Anda. Yang pertama, orang yang suka menegak minuman yang memabukkan, khamar. Pecandu minuman keras, alkohol. Ya. Yang kedua, wal'aqu, yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wadayus, dayus. Alladhi yukaribu fi ahlil khabasa. Apa dayus? Yakni orang yang membenarkan keburukan di tengah keluarganya. Disrahmat. Kita coba lihat lebih detail ya. Mudminul khamr, orang yang suka mabuk minum minuman alkohol. Khamar, minuman yang memabukkan. Ini pada Al-Baqarah 217, coba Anda perhatikan di situ. 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil syahril haram. Ya. Dan seterusnya.
cukup panjang ayatnya, atau saya langsung cut saja ke Al-Maidah. Jadi ini ada berapa tahap ini. Tahapan yang pertama, Allah Azza wa Jalla melarang An-Nisa 43 dulu ya. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya orang-orang yang beriman, janganlah kau mendekat di tempat sholat alias masjid wa antum sukara, sementara kalian sedang mabuk. Jadi ada kesan dulu mabuk belum dilarang kan. Emang pada awalnya kebiasaan jahiliyah kalau mabuk itu saboto sagelas, sadrem, bidreman. Depan-depan rumah mereka itu minuman khamar. Nah, lantas Allah SWT secara preventif, secara bertahap ya melarang supaya mereka mengkonsumsi khamar ketika mau sholat. Ya, mungkin dua sholat ya, waktu itu belum ada larangan. Ya, masih boleh saja. Ya, akhirnya Allah menyatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Ya, ketahuilah sesungguhnya khamar, maisir, perjudian, ya, kemudian berkorban untuk berhala, ansab, azlam, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun min amali syaitan. Itu semua ada perbuatan najis, perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian perbuatan tersebut, la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Al-Maidah surah 5 ayat 90. Ada sahabat nanya, ya Rasulullah, gimana kalau dijadikan cuka? Ya. Atau diproses dari anggur jadi khamar. Anggurnya halal kan, tapi kalau berbentuk bentuk khamar di lain. Nabi menyatakan faqaliluhu haramun, tetap saja sedikitnya pun haram. Kalaupun dijadikan cuka, dicampur dengan makanan, minuman dan sebagainya, ibu hati-hati ya. Disinyalir ada berapa bumbu masak makanan yang mengandung khamar. Itu jelas sama hukumnya haram. Apa hukumannya pada masa Nabi SAW? Dihad sebanyak 40 kali. Dipukul dengan 2 pelepah kurma. Pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, ya, yang mabuk makin banyak, maka beliau menghad 80 kali dengan 1 pelepah kurma. 1 kali, 2 kali mabuk, tobat lagi, 3 kali, ya dipenggal lehernya. Allahu Akbar. Ini saking bahayanya khamar itu. Karena akan berdampak kemana-mana. Kalau orang mabuk, ya jelas akan sadar dirinya. Lupa ibadah, lupa isi dan sebagainya. Na'udzubillah. Maka jauhilah khamar itu. Ya. Yang pertama. Yang kedua, wal'aku, yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Anak-anak yang durhaka kepada ibu dan ayahandanya. Nabi pernah menyatakan bahwa semua dosa itu azabnya Allah tangguhkan sampai yaumil qiyamah, illa uququl walidaini, kecuali dosa seorang anak kepada kedua orang tuanya. Artinya di dunia keneh di kontanan ke Allah. Makanya coba Anda perhatikan, kalau ada saudara-saudara kita anak-anak ya yang sukses, karirnya, jabatannya, harta berlimpah, tapi jelek pada orang tua, hidupnya tidak akan barokah. Kenapa? Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keriduan Allah itu mutlak tergantung kepada keriduan kedua orang tuanya. Demikian sebaliknya, kemurkaan Allah itu tergantung kepada kemurkaan kedua orang tuanya. Walaupun sukses dari segi materi, ya, Allah akan memberikan kehidupan yang sebab sempit, ma'isyatan donka, tidak akan barokah. Ini kepada anak-anak semua yang alhamdulillah masih punya orang tua, berbuat baiklah sebaik-baiknya kepada kedua orang tuamu. Bagaimana caranya? Lihat Al-Isra surah 17 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Tuhanmu Allah Azza wa Jalla telah merintahkan supaya kalian semua jangan menyembah selain kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baiklah kepada ibu dan bapamu ihsana, dengan sebaik-baiknya. Kita perhatikan, pertama Allah merintahkan kita supaya beribadah hanya kepada Allah, jangan menyembah pada yang lain. Digandengkan ayatnya setelah kita beribadah pada Allah, wa bil walidaini ihsana, berbuat baik dan dengan sebaik-baiknya kedua ibu ayahmu. Kenapa ini? Apa maknanya? Artinya berbuat baik pada kedua orang tua
urutan kedua setelah beribadah, bertauhid pada Allah. Saking pentingnya. Imma yadghana 'indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma. Apalagi jikalau seseorang di antara keduanya atau kedua-duanya sudah kibar, sudah usia sepuh, sudah lanjut dalam pemeliharaan kalian, di rumah kalian. Ya, namanya orang udah lanjutkan kembali kepada anak kecil ya. Ya, tersandra penyakit B, belek, boson, belikan dan sebagainya. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua dipelihara oleh Allah dari penyakit-penyakit pikun itu ya. Nah, dalam kondisi seperti itu rawatlah dengan baik. Ingat, kalian semua ketika anak-anak bahkan ketika dikandung oleh sang ibu tercinta di rahimnya selama 9 bulan sekian hari, itu bukan menyusahkan lagi, menyulitkan lagi. Terlebih ketika melahirkan, darah bersimbah kemana-mana, hidup dan mati dipertaruhkan oleh ibu kita semua waktu itu. Pas lahir, subhanallah, rasa capek, sakit itu hilang, ya ada kegembiraan ketika mendengar suara bayi itu nangis. Dirawatnya, ya, disekolahkan, terus sampai sukses. Itu semua jasa kedua orang tua kita. Makanya jasa mereka tak mungkin dapat kita bayar. Ingat ketika ada seorang pemuda datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku sudah tidak punya ayah yang ada ibunda tercinta. Maka demi baktiku kepada ibuku, wallahi, semua hasil jerih payahku aku berikan kepada ibuku. Waktuku semua untuk ibuku, makan aku suapi, minum aku juga kasih minumnya, kemanapun aku yang menggendongnya. Dia bertanya, apakah semua kebaikan ibuku kepadaku telah aku baik dan kebaikan aku selama ini? Rasul menyatakan, wahai pemuda, jangan kau berkata satu tarikan napas pun dari ibumu belum dapat kau lunasi. Allahu Akbar. Ya, itu. Bagaimana cara berbuat baik pada mereka? Yang pertama, Allah mengatakan, fala taqul lahuma uff, awas, hati-hati, janganlah kau mengatakan kepada keduanya, ibunda ayahanda, uffin. Kata-kata kata-kata seru, ya, rindat mata, gerak tangan, isyarat-isyarat tubuh yang bisa menyinggung perasaannya. Wala tanharhuma, dan jangan menghardiknya, membentaknya, apalagi memukulnya, mengusirnya. Naudzubillah min dzalik. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkan oleh kalian berdua kepada mereka berdua qaulan karima, ucapan-ucapan yang mulia. Insyaallah kalau seorang anak bakti kepada kedua orang tuanya, Allah akan ridho. Kalau Allah ridho, insyaallah kebahagiaan, kesuksesan di tangan Anda. Sebaliknya, wala aku, anak yang durhaka kepada orang tua haram masuk surga. 2. Yang ketiga, wadayus, dayus. Ya, para sahabat nanya, apa itu dayus? Alladzi yuqiru fi ahlil khabasa, yakni mereka ayahanda sebagai imam di rumah tangga yang membiarkan kemaksiatan berlangsung di hadapan anak-anak, istri dan keluarganya. Mereka tahu anaknya melanggar hukum, belum menutup aurat, kantapkeun we. Punya anak, punya cucu udah dewasa, teka masjid teu salat, keun baiklah da eukeureuna geus gede ieu. Kita menutup mata kemaksiatan ada di rumah kita. Alhamdulillah. Imam Az-Zahabi mengatakan dayus itu adalah orang yang membenarkan keburukan pada keluarganya, yaitu tetap menganggap baik pada keluarganya, padahal ada kemungkinan yang nyata, ya, kita berlindung pada Allah di hal itu. Kemudian Imam Ibnu Manzur, dia mengatakan dayus adalah orang yang tidak cemburu kepada keluarganya, maknanya ketika melakukan kemaksiatan. Dengan kata lain, sebaliknya kita sebagai imam di rumah tangga harus betul-betul menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari panasnya api neraka supaya tidak dayus. Quran surah At-Tahrim surah 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan juga ahlikum, keluarga kalian. Siapa ahlikum? Anak dan keluarga kita dari panasnya api neraka. Ya, artinya kita wajib mendidik, wajib membina, dakwah kepada mereka, anak dan keluarga, supaya tidak melakukan kemaksiatan. Ketika ada anggota keluarga melakukan kemaksiatan, maka semua harus kompak memberikan nasihat, menunjukkan hidayah Allah kepada mereka supaya bertaubat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan perlindungannya pada kita semua, dilindungi dari 3 perkara tadi yang diancam. Dalam hadis Nabi SAW, tidak akan masuk ke dalam surga. Qad haramallahu alaihimul jannah. Saya ulang, yang pertama adalah mudminul khamr, ya, orang yang suka mabuk, wal aku, yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wadayus, dan dayus, orang yang membenarkan keburukan di keluarganya. Mudah-mudahan
Allah senantiasa memberikan taufik hidayah pada kita semua, ya terhindar dari semua yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, dan tetap istiqamah melakukan ketaatan yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Yalis Rama Para Muda, alhamdulillah kembali di pagi hari ini telah bersama-sama kita simak tausiah singkat yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Asep Rohidin. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Amin.